Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para praktisi ilmu hikmah supranatural dan juga spiritual Nusantara dan seluruh dunia, dan juga salam jumpa untuk sahabat semuanya. Di sini saya Pak Edi Sugianto dari naxdna.com, dari Sawujati di Gresik, Jawa Timur, Indonesia, berbagi sharing terkait dengan ciri ilmu kebal yang tanpa khodam, jin, setan, genderuwo dan lain sebagainya. Ada dua ciri ilmu kebal tanpa khodam, tanpa khodam, jin, setan. Pertama, saat praktek itu berada dalam kondisi normal seperti ini, tidak seolah-olah kerasukan atau kesurupan. Dan juga saat memainkan pisaunya atau senjatanya itu juga dalam kondisi tenang, tidak seolah-olah histeria, kan ada yang model wah macam itu seolah-olah histeria. Itu berarti ada ciri makhluk lain yang nempel di tubuhnya, Kemudian ciri yang kedua adalah dalam proses belajarnya, faktor yang terpenting selain syir, ada 3 faktor sehingga ilmu kebal menjadi tajrib, yaitu pertama syir, dan kedua adalah pemadatan energi, dan yang ketiga adalah pemadatan mental. Nah, kunci keberhasilan untuk ilmu kebal yang tanpa khodam, jin dan setan ini, selain dua hal tadi, yang menjadi tugas utama murid adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan pemadatan mental, yaitu kondisi pikiran dan hatinya. Jika pikirannya tidak solid, pikirannya banyak konflik, banyak trauma, banyak ketakutan, maka ilmunya tidak akan sempurna, energinya menjadi bocor, demikian juga jika hatinya dipenuhi dengan emosi-emosi negatif, takut, cemas, ragu, khawatir dan sebagainya, maka ilmunya juga tidak sempurna dan menjadi bocor. Dan ciri yang lainnya, saat eksekusi di awal belajar, sebelum ilmu itu makom atau menyatu dengan diri, masih proses, itu dia akan mainnya tidak terlalu brutal, cenderung bermain kalem, seperti itu. Nah, sekedar sebagai contoh, ini pisau bushcraft, kita cek dulu ketajamannya. Ini saya gunakan parameter tes ketajaman plastik. Kalau tingkat ketajaman dengan plastik lolos, artinya senjata itu sudah cukup bagus ketajamannya. Kalau plastik lolos, otomatis kertas tipis juga lolos, Ini tingkat ketajaman ketiga, Ketajaman pertama adalah putus rambut, Pisau ditaruh di sini, rambut dijatuhkan, rambut bisa putus. Itu senjata yang hanya ada dalam dongeng dan legenda. Dan kemudian ketajaman kedua adalah slice tisu, Pak Edi belum mampu sampai level slice tisu, Kalau Pak Edi mampunya saat ini, alhamdulillah, untuk level slice plastik, Jadi alhamdulillah Pak Edi sudah mampu seperti ini, Nah, ini kalau slice plastik mampu, otomatis slice kertas tipis mampu. Di level 4, ketajaman tingkat 4. Tingkat ketajaman yang kelima pasti mampu. Tingkat ketajaman kelima kan bisa tumpul, Hanya mampu iris karton, kartu remi, karton, kertas tebel, kardus kayak gitu kan, timbung, terong, itu bisa tumpul, untuk sulap gitu, Oke, kita cek ketajamannya dengan plastik, Nah, lancar, lancar. Kita cek juga dari di sini, Nah, lancar, Senjata ini atau pisau ini terbukti lolos slice plastik. Nah, pembelajar yang ilmu kebalnya tanpa khodam, jin dan setan saat praktek biasanya awal-awal itu pelan, Saat praktek belajar, di awal-awal dulu dia pasti main kalem seperti ini, Dia tempel kadang-kadang nggak langsung nempel, langsung gores, enggak. Kadang nempel dulu gini, dirasakan dulu, feelnya, seperti itu, Dan kemudian setelah nempel, dia merasa mantap di hati dan pikirannya, baru ini digeser, Saya mulai dari pangkal ke ujung, Nanti dicurigai bisa sulap, separuh tumpul kayak gitu, Jadi saya geser merata dari pangkal sampai ujung,
dari pangkal sampai ujung ya. Nah, cenderungnya saat latihan mereka itu tidak asal brutal dulu gitu ya. Nah, biasanya main brutal itu tercapai setelah dia menyempurnakan ya, artinya bukan sehari dua hari gitu ya, kadang ada ya berbulan-bulan ya. Ya memang itulah yang namanya perjuangan dalam menuntut ilmu ya. Gak sehari dua hari, betul. Kalau sampai sempurna yang main brutal-brutal itu gak sehari dua hari tirakatnya ya. Kadang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun baru sempurna ya. Jadi di awal-awal dia mesti mainnya kalem-kalem gini aja ya, supaya menemukan feel-nya dan sebagainya, kalem-kalem mainnya ya. Itu pun dimulai dengan satu arah dulu seperti ini ya, namanya goresan satu arah ya. Nah, kalau goresan satu arah sudah dikuasai, barulah dia mulai ke teknik kedua godot, yaitu goresan dua arah. Ini pun tekanannya tidak terlalu keras dulu ya, tekanan ringan saja. Walaupun tekanan ringan sekalipun kalau orang awam tetap berbahaya ya, tetap berbahaya gitu ya. Nah, baru kalau ini sudah ya, teknik satu arah sudah ya, gores sudah, kemudian godot sudah, tekanan ringan, kemudian pelan-pelan dinaikkan ke tekanan yang agak dalam, dan terakhir agak dalam. Nah, kalau sudah berhasil sampai tingkat yang ketiga ya, dua arah atau godot dengan tekanan dalam, nah itu barulah dia biasanya sudah mampu praktek yang agak-agak brutal kayak gitu ya. Jadi itu perlu proses, itu loh cirinya kalau ilmu itu tanpa khadam jin dan setan. Karena yang menjadi kunci kesempurnaannya adalah terkait dengan apa? Penataan hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya tidak solid, pikirannya tidak utuh, banyak konflik, banyak trauma dan sebagainya, dan hatinya tidak stabil ya, kondisi cemas, ragu-ragu, takut ya, marah dan sebagainya ya, pokoknya emosi nggak stabil, maka cenderung bocor. Itu cirinya kalau ilmu menggunakan kekuatan daya batinnya, bukan kekuatan khodam jin dan setan. Demikian sekedar sharing dari Pak Edi, semoga bermanfaat untuk teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.